ke-261, terhalang restu. Beberapa hari kemudian, acara kelulusan di pondok pun telah selesai. Dan waktu libur sekolah telah tiba lagi. Hania yang tidak mengajar itu sibuk di dapur. Kebetulan hari ini juga hari Minggu. Jika hari-hari biasanya ia sibuk bekerja, maka hari ini ia ingin membuatkan makan siang untuk Denny. Siang ini ia ingin memasakkan rawon daging sapi, dibantu oleh Bu Mega. Sayang, aku cari-cariin dari tadi. Ternyata kamu di dapur. Ucap Denny sambil memeluk Hania dari belakang. Iya, aku masak buat makan siang. Tangannya tolong jangan di sini dong. Bang, gak enak ada ibu. Misik Hania. Gak mau. Pokoknya aku mau temenin kamu masak. Denny tidak pernah malu untuk menunjukkan kemesraan di hadapan sang ibu. Meskipun Hania merasa canggung bermesraan di depan orang lain, namun Denny tidak peduli. Mungkin laki-laki itu juga merasa dunia hanya milik berdua. Mau nemenin kan bisa duduk aja di meja makan. Gak harus peluk kayak gini. Aku maunya di sini aja. Hania menghembuskan nafas panjang. Aku gak enak sama ibu. Bang. Gak apa-apa. Nak. Ibu ngerti kok. Dulu ibu juga pernah muda. Sahut Bu Mega sambil terkekeh. Tuh, ibu aja ngebolehin kok. Lagian aku kangen sama kamu. Kemarin-kemarin kamu sibuk kerja, sama sibuk dengan ponakan-ponakanmu juga. Kemarin-kemarin Hania memang sibuk di pondok, karena mau kelulusan. Dan ia juga sempat beberapa kali menginap di rumah Hanan karena membantu kakaknya mengurus 3 bayi yang baru lahir itu. Tapi tidak setiap hari. Biasanya Hania akan menginap di sana, ketika para nenek-nenek tidak bisa menginap. Hania tersenyum kecut, tapi terpaksa membiarkan Denny terus menempel padanya. Beberapa saat kemudian, semua masakan sudah matang dan tertata rapi di meja makan. Selesai sholat zuhur mereka langsung menuju dapur, karena sudah lapar. Makan siang kali ini semua anggota keluarga mereka lengkap. Sebab Rifki juga sedang libur kerja. Di saat makan Denny sesekali menyuapi sang istri. Ia tidak sadar jika dari tadi ada si jomblo yang memperhatikan mereka dengan tatapan sinis. Denny sama sekali tidak peduli dengan adiknya yang galau berat karena tak kunjung mendapatkan jodoh. Mbak, katanya kemarin sudah acara kelulusan. Iya, di pondok. Berarti Nadia sudah lulus dong? Tanya Rifki setelah selesai makan. Sedari tadi ia sudah tidak sabar ingin menanyakan hal ini. Hania mengangguk pelan. Tapi raut wajahnya terlihat cemas. Sesudah, Rif. Berarti aku sudah bisa ke rumah orang tuanya Nadia lagi. Dong. Senyuman sumringah terukir di wajah tampan Rifki. Ia berharap penantian panjangnya ini telah usai, dan segera melepas masa lajangnya bersama Nadia. Sebentar, Rif. Hania beranjak dari sana. Rifki memandang ke arah Denny dengan penuh tanda tanya. Kita tunggu aja, Rif. Sahut Denny. Ia juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh sang istri. Beberapa saat kemudian, Hania sudah kembali duduk lagi di meja makan itu, dengan selembar amplop di tangannya. Ini ada titipan surat dari Nadia buat kamu. Apa itu? Mbak? Aku juga gak tahu, Rif. Sebenarnya ini sudah dititipkan Nadia sejak kemarin. Tapi karena tadi malam aku nginap di rumah Bang Hanan. Jadi maaf banget. Ya, baru bisa kasih sekarang. Dengan ragu-ragu Rifki meraih amplop itu dari tangan Hania. Jantungnya pun berdetak sangat kencang. Karena seumur-umur baru pernah dapat surat dari seorang wanita. Kira-kira isinya apa? Ya. Gumam Rifki sambil menatap amplop tersebut. Buka aja sekarang, Rif. Desak Denny karena ia juga kepo. Tapi kenapa? Aku takut. Bang, aku takut isinya akan mengecewakan. Tapi kalau gak dibuka, maka kamu tidak akan tahu isinya. Rif, apapun isi dari surat tersebut, aku rasa kamu lebih baik mengetahuinya sekarang, daripada menunggu siap untuk membukanya.
Dan ternyata isinya hal yang menyenangkan gimana? Kan? Sayang banget. Yang dapat surat Rifki, tapi yang penasaran malah Denny. Rifki menarik nafas panjang lebih dulu. Kemudian mulai merobek ujung dari amplop tersebut. Denny sudah memperhatikannya tanpa berkedip. Ingin rasanya ia membantu Rifki menyobek amplop tersebut, agar cepat tahu apa yang ada di dalamnya. Di saat Denny sedang tegang-tegangnya, Rifki malah menghentikan gerakannya. Kok berhenti sih, Rif? Aku ragu, Bang. Udah yakin aja, ucap Denny sambil menepuk-nepuk bahu sang adik. Bismillah, gumam Rifki. Ia kembali merobek amplop itu tapi dengan mata tertutup. Entah kenapa sedari tadi perasaannya terasa ada yang mengganjal dan tidak enak. Sret! Pinggiran amplop itu telah sobek. Rifki mulai membuka matanya kembali, lalu mengambil sepucuk surat yang ada di dalamnya. Ketika Rifki mulai membaca surat itu, perlahan-lahan air matanya mulai menetes. Sebab dadanya terasa begitu sesak membaca kata demi kata yang dituliskan oleh Nadia. Assalamualaikum, Pak Rifki. Ini saya Nadia. Lewat surat ini saya ingin menyampaikan maaf yang sedalam-dalamnya. Karena saya tidak bisa melanjutkan hubungan yang lebih serius dengan Bapak. Sebab saya harus berkuliah di luar negeri. Saya minta maaf karena telah memberi harapan kepada Bapak. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti atau mempermainkan. Namun karena saya adalah seorang anak, dan wajib berbakti kepada kedua orang tua yang telah membuat saya terlahir ke dunia dan membesarkan saya hingga sebesar ini. Maaf, saya lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan ini daripada menikah dengan Bapak. Semua saya lakukan semata-mata demi bakti saya terhadap orang tua. Selamat melanjutkan perjalananmu. Saya pun juga begitu. Semoga Bapak bisa bertemu dengan wanita yang tepat. Dan tidak bertemu dengan wanita yang salah lagi seperti saya. Sampai bertemu lagi pada takdir terindah, dalam versi terbaik kita masing-masing. Saya bahagia bisa mengenal Bapak, dan saya sangat bahagia karena sempat memelukmu dalam hati ini. Walaupun takdir terakhirnya adalah, kita kembali menjadi dua orang asing. Selamat tinggal. Sekali lagi saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Nadia. Isi dari surat itu. Rifki tidak bisa menahan isakan tangisnya. Karena sudah beberapa bulan ini, ia menunggu gadis itu dengan sabar. Tetapi bukannya berbuah manis, pada akhirnya malah seperti ini. Pahit, perih, sakit, serta menyesakan dada. Rif, Nadia sudah bilang sama aku, kalau besok pagi dia akan berangkat ke luar negeri. Beritahu Hania. Sebenarnya Nadia meminta Hania untuk tidak perlu menyampaikan ini pada Rifki. Tapi Hania terpaksa melakukan ini, karena tidak sanggup melihat adik iparnya bersedih. Jadi Mbak Hania sudah tahu semua ini. Hania mengangguk pelan. Iya, Rif. Tapi aku gak tega memberitahumu. Makanya aku meminta kamu membaca langsung surat dari Nadia. Terima kasih, Mbak. Rifki beranjak dari sana dengan surat yang masih digenggamannya. Di hari Senin ini, pagi-pagi sekali Rifki sudah bangun tidur. Bukan karena ingin bekerja, tapi ia bersiap-siap untuk pergi ke bandara. Selesai sholat subuh ia langsung berangkat, karena sudah berpakaian rapi. Perjalanan dari sini menuju bandara membutuhkan waktu 2 jam, sebab bandara di kota ini sangat jauh dari rumah mereka. Di perjalanan jantung Rifki berdetak tidak karuan. Kali ini, ia hanya ingin melihat Nadia untuk yang terakhir kalinya. Bukan untuk memperjuangkannya. Apalagi untuk menghalangi langkah gadis itu. Jika perjalanan pada umumnya ditempuh selama 2 jam, Rifki dapat menempuh perjalanan itu hanya dalam waktu 1 jam saja. Sebab ia hanya menaiki motor, jadi tidak perlu bermacet-macetan. Sesampainya di bandara, ia hanya berdiri di luar bangunan saja, sama sekali tidak masuk ke dalam. Walaupun cuacanya sedang gerimis. Ia memindai ke arah sekeliling, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Nadia. Mungkinkah kamu sudah berangkat, Nadia? Sepertinya aku telat sampai sini. Gumam Rifki dengan tatapan sayu.
Tiba-tiba ada seorang gadis yang baru turun dari mobil dan berlari sambil menangis ke arahnya. "Pak Rifki!" Lirih wanita itu, diiringi dengan rintik-rintik hujan. "Nadia!" Keduanya tidak bisa berkata-kata lagi. Yang terdengar hanyalah isakan tangis saja. Meskipun mereka belum ada ikatan apa-apa, tapi hati mereka sudah saling menyatu, sehingga sulit untuk berpisah. "Nadia, kita harus masuk sekarang. Nanti ketinggalan pesawat," ucap Pak Surya datang membawakan payung. "Aku sadar, Nadia. Aku belum pantas untukmu. Baiklah jika ini yang kamu mau. Semoga kamu bisa sukses dan menjadi anak yang membanggakan kedua orang tuamu. Kejarlah masa depanmu yang cerah. Aku tahu, semua orang tua itu ingin yang terbaik untuk anaknya. Maka yakinlah, ini semua pasti yang terbaik untuk kita. Kamu tidak perlu memikirkan perasaanku. Insya Allah aku mampu mengobati luka ini sendiri. Aku bangga pernah berada di hatimu. Meskipun rasanya sakit dan perih, serta sesak setelahnya. Tapi aku akan belajar merasa asing dengan keadaan. Semoga suatu saat kita benar-benar dapat dipertemukan lagi, di versi terbaik kita masing-masing," ucap Rifki sambil mengelus kepala Nadia yang tertutup hijab. Nadia pun ditarik oleh sang ayah untuk menjauhi Rifki. Mereka langsung masuk ke dalam bandara itu. "Pak Rifki!" teriak Nadia. Ia berharap laki-laki itu berlari mengejarnya dan membujuk orang tuanya. Namun Rifki tidak mengejarnya. Laki-laki itu hanya terduduk lemas di bawah guyuran hujan yang mulai deras. Saat ini hatinya benar-benar hancur lebur. Namun Rifki berusaha ikhlas. Karena ia sadar, masa depan Nadia masih panjang. Dan ia juga belum pantas untuk menjadi pendamping hidupnya. Sejak awal menemui orang tua Nadia waktu itu, Rifki sudah insecure dan ingin mundur. Namun karena rasa cintanya sangat dalam, sehingga ia memutuskan untuk menunggu hingga selama ini. Tetapi sebenarnya ia sudah pasrah, jika takdir terbaiknya bukanlah Nadia. Ke-262, jodoh pasti bertemu. Setelah sosok Nadia dan orang tuanya menghilang dari pandangannya, Rifki berusaha untuk bangkit. Tubuhnya terasa lemah dan hatinya terasa begitu sakit. Namun ia berusaha untuk tetap tegar. "Kamu tidak perlu khawatir padaku, Nadia. Aku ini seorang laki-laki, dan aku pasti mampu melewati semua ini," desah Rifki dalam hati. Rifki memegang dadanya yang masih bergelora. "Tapi aku tidak bisa berjanji untuk melupakanmu. Meskipun kita tak akan pernah bisa bersatu, tetapi cintaku padamu akan kusematkan di sudut hatiku. Selamat tinggal, calon istriku yang ternyata bukan jodohku." Dalam doa terendahnya, Rifki berbisik. "Aku akan selalu mendoakanmu. Walau tak bersamaku, aku ingin kamu selalu bahagia dan baik-baik saja dimanapun berada." Dengan perasaan hancur, Rifki menaiki motornya dan melaju menuju rumah. Kesedihan yang mendalam membuatnya lupa bahwa hari itu adalah hari kerja yang seharusnya dijalani. Lelaki itu membiarkan dirinya terguyur oleh hujan lebat yang turun. Hati yang panas membara ini ingin diredakannya dengan air yang tak henti berjatuhan dari langit. Sejak tadi, air mata perlahan mengalir di sudut matanya. Namun tak ada satupun yang menyadarinya, sebab ia berkendara di bawah rintik-rintik hujan yang semakin deras. Perasaan terpendam yang begitu mendalam, entah bagaimana cara untuk menghentikan isak tangis dalam diamnya. Di tengah hujan, hati lelaki itu semakin merasakan tekanan yang tak terkatakan. Detik demi detik, semua rasa sakit mulai terasa bercampur aduk dengan hujan yang menyejukkan tubuh. Tapi baginya, ia belum bisa merasakan ketenangan di dalam hatinya. Sementara itu, Nadia yang kini telah berada di dalam pesawat terus menangis. Air mata kesedihan dan rasa kehilangan mengalir tak terbendung, membasahi wajah dan baju gadis itu. Sejatinya, Nadia berharap Rifki akan berjuang untuk mereka, menghampiri orang tuanya dan memohon kesempatan agar keduanya tetap bisa melanjutkan rencana pernikahan mereka sambil ia pun melanjutkan pendidikannya. Namun, rupanya harapan itu hanya angan-angan belaka, sebab Rifki ternyata tak ingin menghalangi masa depan wanita yang dicintainya. Di hati Rifki,
Kebahagiaan Nadia berarti lebih dari apapun meski harus menelan pil pahit melepas kekasihnya demi cita-cita yang lebih tinggi. Di saat itulah, Nadia semakin menyadari betapa besar pengorbanan yang telah dibuat oleh Rifki, dan betapa dalam cinta yang mereka miliki. Pak Rifki, mengapa kamu tak berusaha mempertahankan cinta kita? Seharusnya, jika tulus mencintaiku, maka berjuanglah hingga kita menjadi sepasang suami istri yang sah. Sungguh, tak terbayang sakitnya kehilanganmu. Memang, cinta yang belum halal itu adalah salah. Namun, mengapa proses menuju cinta yang halal terasa begitu berliku? Akankah kita menyerah begitu saja? Akankah kisah kita berhenti sampai di sini? Ya Allah, bila memang ini takdir terbaik yang kau takdirkan bagi kami, tolong bantu hambamu untuk memahami kehendakmu ini dengan lapang dada. Amin. Gumam Nadia dalam hati. Tubuhnya bergetar saat mencoba merangkai doa dalam bisikan pilu itu. Sudah ya, Nak. Jangan menangis lagi. Ibu yakin jika kalian berjodoh, pasti kalian akan dipertemukan kembali di masa depan nanti. Ucapmu indah, sambil mengelus bahu Nadia yang bergetar karena menangis. Nadia menggeleng dan menatap mata sang ibu. Rasanya aku tidak mungkin bisa bertemu kembali dengan Pak Rifki, Bu. Karena aku akan kuliah dalam waktu yang lama. Bisa saja dia menikah dengan wanita lain, karena dia sudah dewasa. Dan tidak mungkin bisa menunggu aku dalam waktu yang sangat lama. Lirihnya. Tidak ada yang tidak mungkin, Nak. Yang terpenting saat ini kamu jalani saja dulu kehidupanmu dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu ketika kamu kembali lagi ke sini, kalian akan dipertemukan lagi oleh takdir. Tapi jika seandainya suatu hari nanti, aku dan Pak Rifki dipertemukan kembali, dan kami sama-sama masih belum memiliki pasangan, apakah ayah dan ibu mau memberikan restu? Tembak Nadia. Pak Surya dan Bu Indah tersenyum, lalu mengelus lembut kepala sang anak. Kalau dia memang laki-laki yang ditakdirkan untukmu, tentu kami akan merestuinya. Kenapa tidak? Apalagi kami tahu Rifki laki-laki yang baik, soleh, bertanggung jawab dan pekerja keras. Sahut Pak Surya. Kalau ayah dan ibu memang merestuinya, kenapa tidak membiarkan kami menikah saja sekarang? Kenapa kami harus melalui semua ini lebih dulu? Nadia, masa depan kamu masih panjang. Kami ingin kamu menjadi wanita yang berpendidikan tinggi, yang bisa membanggakan keluarga. Sebab nanti kamu yang akan menjadi penerus bisnis keluarga kita. Hanya kamu harapan kami satu-satunya, Nak. Tapi aku tetap bisa kuliah walaupun sudah menikah, ya. Aku akan berusaha membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Nadia masih berusaha bernegosiasi dengan orang tuanya. Sebab ia merasa langkahnya terlalu berat jika tanpa laki-laki yang selama beberapa bulan ini selalu disebut dalam doanya itu. Tidak bisa, Nadia. Kami ingin kamu fokus dengan pendidikanmu terlebih dahulu. Jodoh tidak akan tertukar. Nah, percayalah, jika kamu memang tercipta dari tulang rusuknya, maka dengan cara apapun kalian terpisah, pada akhirnya pasti akan dipertemukan kembali. Semoga saja begitu. Nadia hanya bisa pasrah, sebab kemungkinan untuk bertemu kembali itu memang sangat kecil, karena ia harus berkuliah hingga S2 di luar negeri. Waktu yang ia tempuh untuk mendapatkan gelar S2 itu tidak sebentar, dan tidak cukup hanya dengan waktu 3 atau 4 tahun saja. Rasanya sangat tidak mungkin Rifki bisa menunggu hingga selama itu. Kamu gak mau di rumah aja, sayang? Tanya Denny pada Hania, yang sedang memasangkan kancing ke mejanya. Aku kangen sama ponakan-ponakanku, Bang. Ya udah, tapi nanti gak nginap lagi, kan? Soalnya aku kesepian kalau tidur sendiri. Iya Bang sayang, nanti kalau pulang kerja aku juga ikut pulang. Setiap kali Hania menginap di rumah Hanan, Denny tidak pernah ikut tidur di sana. Sebab Hania juga selalu tidur dengan bayi-bayi itu, bersama babysitter, karena Mila masih dalam masa pemulihan. Beneran? Ya? Nanti kamu malah merengek minta nginap lagi. Ujung-ujungnya aku cuma pulang sendiri. Enggak. Kali ini aku janji gak akan nginap. Oke.
Aku pegang janji kamu. Ya udah, sekarang kita berangkat. Yuk, nanti abang telat lagi kerjanya. Mereka berdua langsung berjalan keluar kamar. Di depan pintu mereka berpapasan dengan Rifki yang basah kuyup. Laki-laki itu baru saja sampai rumah. Rif, kamu dari mana? Tanya Denny heran, karena seharusnya jam segini adiknya itu sudah berangkat kerja. Dari bandara. Jawab Rifki datar. Hania dan Denny langsung mendelik. Mereka tahu Rifki pasti habis menemui Nadia. Emangnya kamu gak kerja? Tanya Denny mengalihkan pembicaraan, sebab ia tahu saat ini adiknya itu pasti sedang hancur. Ia tidak ingin menanyakan soal Nadia. Sepertinya enggak. Bang, aku lagi butuh waktu untuk sendiri. Kemudian Rifki berjalan cepat menuju kamarnya. Kasihan adikmu, Bang. Dia pasti sedang kecewa berat, karena sesuatu yang paling ditunggu-tunggunya beberapa bulan ini, malah hasilnya di luar ekspektasi. Kumam Hania. Iya, sih. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sayang. Kita doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua. Sesampainya di rumah Hanan, Denny ikut masuk mengantarkan sang istri. Sekalian ingin bertemu dengan si kembar. Assalamualaikum. Ucap Denny dan Hania melangkah masuk. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu kesini juga. Han, aku udah nungguin dari tadi. Sambut Mila antusias. Nungguin aku? Emangnya ada apa? Tanya Hania dengan alis yang menyatu. Mila nyengir hingga menampakkan semua giginya. Aku mau minta tolong masakin makanan. Emangnya kalian belum sarapan? Belum. Hah? Serius? Ini sudah mau jam 9. Loh? Iya. Ini si kembar pada rewel banget. Soalnya mereka demam. Sementara yang jagain cuma kami bertiga. Jetty ya satu-satu. Makanya belum sempat masak. Hanan memang menyewa babysitter, tapi hanya satu orang saja, karena Mila tidak ingin membawa banyak orang asing ke rumahnya. Oh, ya udah. Kalau gitu aku langsung ke dapur. Aku juga langsung pamit. Ya, semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hania mengantarkan Denny hingga ke depan pintu. Tidak lupa ia mencium tangan suaminya seperti biasa. Hati-hati, Bang. Jangan lupa kabarin aku kalau sudah sampai. Siap sayang. Sebelum pergi Denny menyempatkan untuk mengecup kening Hania. Lalu berlari menuju mobil. Kita pura-pura gak lihat aja. Deh. Ledek Mila sambil terkekeh. Apaan sih? Perasaan kalian juga sering begitu di depan aku. Gerutu Hania tapi dengan pipi yang memerah karena salting. Iya. Tapi ngomong-ngomong Pak Denny romantis juga. Ya. Iya dong. Suamiku gitu. Loh. Setelahnya Hania langsung berjalan cepat menuju dapur. Cie. Ada yang bangga banget jadi istrinya Pak Denny. Ledek Mila dan Hanan kompak. Tapi Hania seolah-olah tidak mendengarnya. Di dapur ia memasak sambil senyum-senyum sendiri karena masih salting parah. Ke-263, rayuan Hanan. Cie, ada yang lagi masak sambil senyum-senyum sendiri nih. Awas tangannya malah kepotong gara-gara gak fokus. Ledek Mila yang ternyata menghampiri Hania ke dapur. Saat ini Hania sedang memotong sayuran. Hania terperanjat, dan pipinya pun kembali memerah karena salah tingkah dapat ledekan bertubi-tubi dari kakak iparnya. Ada Mila. Kok malah ke dapur sih? Tanya Hania mengalihkan pembicaraan. Iya, aku pingin bantuin kamu biar cepat selesainya. Kasian Bang Hanan udah kelaparan. Sahut Mila sambil terkekeh. Ia pun ikut menyiapkan bahan-bahan masakan. Karena kasihan pada sang suami yang biasanya sarapan pagi-pagi sekali. Tapi sekarang malah tidak terurus akibat peran barunya sebagai seorang ibu dari anak kembar 3 sekaligus. Ya ampun, Mil. Kasian banget abangku sampai gak kurus gitu. Kenapa gak pakai alat aja? Enggak
Aku gak mau pakai At. Takutnya nanti Atnya malah menggoda suamiku. Gerutu Mila sambil mencebik. Setelah melahirkan, Mila justru menjadi lebih posesif, karena merasa kurang percaya diri akibat perubahan yang dialaminya secara drastis. Sebagai seorang wanita, sangatlah wajar mengalami perubahan bentuk tubuh setelah melalui proses kehamilan dan persalinan, seperti mengalami penambahan berat badan dan perubahan-perubahan lainnya. Namun, bagi Mila, hal itu terasa begitu tidak wajar. Ia merasa bahwa usianya masih muda dan seharusnya dapat mempertahankan penampilan tubuh yang sempurna. Sebab Hanan, suaminya, adalah pria yang sangat tampan dan berwibawa, sehingga ia khawatir tidak bisa lagi mengimbangi pesona sang suami. Padahal, jauh di lubuk hati Hanan, ia tidak pernah mempersoalkan perubahan yang dialami oleh Mila. Hanan mencintai Mila apa adanya dan bersedia mendukung serta menemani sang istri dalam menjalani setiap tahapan kehidupannya. Namun, ketakutan dan keraguan yang menghantui pikiran Mila mempertajam konflik batin yang melanda hatinya, semakin menegangkan ikatan emosional antara keduanya. Hania terkekeh sambil geleng-geleng kepala. Pikirannya jangan terlalu berlebihan. Mbak, kan kamu bisa nyari At yang usianya udah tua. Dan gak semua wanita kok suka sama suami orang. Kalau wanita baik-baik dimanapun mereka bekerja, pasti akan menjaga hati dan pandangan dari laki-laki yang bukan mahramnya. Tetap saja, Han, aku gak bisa percaya pada wanita manapun. Pokoknya aku gak mau mengambil kesalahan yang nantinya akan aku sesali. Sahut Mila kekeh. Oke, terserah. Tapi aku cuma mau kasih tahu. Kalau abangku itu sangat mencintai kamu. Jadi jangan pernah berpikir terlalu jauh ya. Kakak iparku tercinta. Ucap Hania gemas. Kini giliran Mila yang dibuat salting karena ucapan Hania. Meskipun sedang ngerumpi mereka tetap mengerjakan semua pekerjaannya dengan cepat. Sayang, udah matang belum sih? Tanya Hanan menghampiri Mila ke dapur. Abang. Ini bentar lagi mateng kok. Soalnya aku sama Hania cuma buat sup ayam aja. Sahut Mila sambil mengaduk masakannya. Kamu masih sibuk gak, Han? Tanya Hanan pada Hania yang duduk di kursi sebelah. Saat ini Hania sedang bertukar pesan dengan Denny. Seperti biasa mereka selalu berkabar ketika telah sampai di tempat kerja. Enggak sih, Bang. Itu makanan juga tinggal nunggu matang aja. Emangnya kenapa? Sahut Hania menoleh sebentar ke arah Hanan. Bisa minta tolong pijitin pundak abang gak? Pegel banget karena dari tadi malam gendong si kembar bergantian. Keluh Hanan. Ia terlihat sangat kelelahan karena hampir tidak memiliki waktu istirahat lagi. Aku aja. Mila langsung mendekati Hanan dan memijit pundak sang suami. Hanan hanya pasrah. Ia tidak masalah mau dipijit oleh siapa saja. Yang penting bisa mengusir pegal di tubuhnya. Hania terkekeh melihat kelakuan Mila. Kamu cemburu sama aku, Mil? Ledeknya. Karena Mila seolah tidak mengizinkan Hania untuk menyentuh laki-laki yang tidak lain adalah kakaknya sendiri. Aku gak cemburu kok, Han. Kalau gak cemburu kenapa gak bolehin Bang Hanan dipijit sama aku? Bukan begitu. Han, aku cuma mau tetap menjaga dan merawat suamiku, agar Bang Hanan tidak lupa jika dia sudah memiliki istri. Jelas Mila membuat Hanan dan Hania tergelak. Hahaha. Kok kalian malah ketawa? Sih! Gerutu Mila kesal. Hanan mengusap-usap tangan Mila yang saat ini memijit pundaknya. Habisnya kamu kenapa bisa bicara seperti itu? Sayang. Abang ini sehat loh. Gak sedang amnesia. Iya, aku memang menyadari itu. Tapi ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang suami dapat melupakan istrinya di rumah saat bertemu wanita lain yang lebih perhatian padanya di luar sana. Sebagai seorang istri, tugas dan tanggung jawabku adalah menjaga suamiku dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Aku tahu betul bahwa godaan di dunia ini begitu banyak dan pelakon di mana-mana. Menanti kesempatan untuk menghancurkan kebahagiaan rumah tanggaku. Jadi aku harus terus berjuang demi melindungi hubungan pernikahan yang kita bina selama ini.
Hanan menghela nafas panjang. Ia bingung antara harus terharu atau tertawa mendengar kata-kata dramatis dari sang istri. Tapi yang jelas ia merasa Mila terlalu menggemaskan. Sayang, emangnya abang akan ketemu perempuan di mana coba? Kok pikiran kamu bisa sampai ke sana? Tanya Hanan sambil menahan tawa. Di tempat kerja. Kok bisa di tempat kerja? Kan abang kerjanya ngajar. Iya. Kan di sana banyak santriwati yang cantik-cantik. Yang kayak cacing kelindes ban kalau lihat abang. Siapa yang begitu? Banyak. Bang. Kamu gak bisa menolak lupa. Kalau aku adalah mantan santriwati juga. Jadi aku tahu seperti apa anak-anak itu kalau lihat abang. Pokoknya aku gak mau kalau abang sampai berpaling hati. Apalagi sekarang kita sudah punya 3 anak yang harus dibesarkan bersama-sama. Hanan menganggap pembicaraan ini hanya main-main. Tapi ternyata Mila sangat serius dan membawa-bawa masa lalu. Ia mulai ketar-ketir jika pembicaraannya sudah sejauh ini karena takut Mila akan ngambek jika lidahnya terpeleset. Iya sayang. Justru karena kita sudah punya anak abang makin sayang sama kamu. Karena kamu telah melahirkan anak-anakku dan memberiku gelar abi untuk mereka bertiga. Terima kasih ya, istriku. Anau hibuki filah. Ucap Hanan sangat manis. Lelaki itu melepaskan genggaman tangan Mila yang sedang memijat pundaknya. Ia menyadari bahwa jika terus-menerus diberi perlakuan manis yang meruntuhkan ini, Mila akan lupa dengan segalanya. Hanan berdiri lalu mengecup mesra kening istri tercintanya. Segera setelah itu, ia memeluk erat tubuh Mila yang lemah di pelukannya, membuat Mila luluh kembali ke dalam pelukannya. Aku sangat mencintaimu, istriku. Kamu telah mengubah pandanganku terhadap rasa cinta. Dulu, aku tidak percaya akan keberadaan cinta. Namun kini, berkat kehadiranmu dalam hidupku, aku telah merasakan bagaimana indahnya jatuh cinta. Sampai kapanpun, hanya dirimu satu-satunya yang kupuja. Bisik Hanan lembut, membuat Hania tidak kuasa menahan air mata. Ingin rasanya mendapatkan perlakuan serupa dari sang suami, Pak Denny, namun sayangnya ia sedang tidak berada di sampingnya saat ini.